Real Madrid pepet Barcelona usai hajar Getafe. Real Madrid berhasil mendekatkan jarak dengan Barcelona usai menang 2-0 atas Getafe dalam laga lanjutan Liga Spanyol di Santiago Bernabéu. Kemenangan ini membuat Madrid naik ke posisi kedua klasemen dengan 33 poin dari 14 pertandingan. Los Merengues hanya berjarak 1 poin dari Barcelona yang menempati puncak klasemen. Hal ini terjadi karena Barcelona gagal menambah poin sehari sebelumnya. Blaugrana yang bermain di kandang malah takluk dari Las Palmas 1-2. Madrid bermain dengan mengandalkan trio Rodrigo, Kylian Mbappe, dan Brahim Diaz di lini depan seiring absennya Vinicius Junior. Tuan rumah bisa membuka keunggulan atas Getafe saat laga berjalan 30 menit. Jude Bellingham membuat supporter Madrid bersorak lewat gol yang dicetaknya melalui titik penalti. Eksekusi Bellingham yang begitu dingin berhasil memperdaya kiper Getafe David Soria sekaligus mengubah skor menjadi 1-0. 8 menit berselang, Madrid bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Gol dicetak oleh penyerang asal Prancis, Kylian Mbappe. Mbappe dengan tenang melepaskan tembakan akurat ke sisi kiri gawang usai menerima umpan terobosan Bellingham. Madrid terus mendominasi permainan setelah unggul 2-0. Namun, tim asuhan Carlo Ancelotti tidak mencetak gol tambahan hingga berakhirnya babak kedua. Jude Bellingham Man of the Match Real Madrid vs Getafe. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham layak diberi penghargaan Man of the Match di laga lawan Getafe. Laga Madrid melawan Getafe ini adalah laga pekan ke-15 La Liga 2024/2025. Duel yang digelar di Santiago Bernabéu ini tak mudah bagi Los Blancos. Namun akhirnya mereka bisa menang dengan skor 2-0. Madrid harusnya bisa menang dengan skor lebih besar lagi. Gol-gol Madrid dipersembahkan Jude Bellingham dan Kylian Mbappe. Gol Bellingham tercipta dari titik putih. Jude Bellingham ditempatkan di lini tengah bersama Dani Ceballos dan Federico Valverde. Penampilan Bellingham tentu saja sangat menonjol. Bermain di sisi kiri tengah lapangan, Bellingham berhasil mencetak 1 gol. Namun selain itu pemain asal Inggris ini juga membantu menciptakan gol Kylian Mbappe. Umpan terobosannya pada Mbappe membuatnya mencetak gol kedua Madrid. Catatan 1 gol dan asis itu diukirnya hanya selama 45 menit saja di atas lapangan. Ia cuma bermain di babak pertama saja dan digantikan Arda Güler di babak kedua. Meski demikian penampilannya itu cukup membuatnya mendapat rating paling tinggi di antara semua pemain Madrid maupun Getafe. Menurut laman Fotbom, Bellingham mendapat rating 8.4. Ia pun layak jadi Man of the Match di laga ini. Dari laman Fotbom, Jude Bellingham melepas 2 tembakan saja di sepanjang babak pertama, hanya 1 saja yang tepat ke sasaran tapi langsung berbuah gol. Ia juga mengkreasikan 1 peluang di laga ini. Bellingham juga melepas 1 operan panjang tapi bolanya tak sampai ke sasaran. Bellingham juga mencatatkan 2 sapuan di pertandingan ini. Ia juga melakukan 1 recoveries. Bellingham juga 4 kali menang duel perebutan bola. 26 operan ia lepaskan di laga ini dan 24 di antaranya tepat ke sasaran. Ancelotti berubah pikiran soal posisi Mbappe Vini Junior di Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, dalam tekanan usai timnya kalah 3 kali dalam 5 laga terkini, Ancelotti pun berubah pikiran soal penempatan posisi Mbappe dan Vinicius Junior. Posisi Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid semakin tidak nyaman setelah pasukannya mengalami kekalahan dari Liverpool. Kekalahan tersebut merupakan yang ketiga kali bagi Real Madrid di ajang Liga Champions musim ini. Kondisi ini membuat Real Madrid terpuruk di posisi ke-24 klasemen League Pace Liga Champions. Los Blancos sekarang berada di batas terakhir zona playoff dan tampak jauh dari tiket otomatis ke babak 16 besar yang akan diberikan kepada 8 tim di posisi teratas klasemen. Spekulasi pemecatan Ancelotti pun mulai berkembang. Bos besar Madrid, Florentino Perez bahkan telah memanggil sang pelatih asal Italia untuk membahas krisis yang dihadapi klub. Di tengah tekanan itu, Ancelotti membuat pernyataan yang mengejutkan soal posisi bermain Mbappe dan Vinicius Junior. Komentar itu muncul menjelang laga pekan ke-15 Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025 antara Real Madrid vs Getafe. Sebelumnya, Ancelotti menegaskan bahwa posisi sayap kiri Real Madrid menjadi milik Vinicius, yang telah membuktikan kemampuannya dalam peran tersebut. Namun, kini Ancelotti terus membuka kemungkinan untuk menukar posisi Mbappe dan Vinicius, seperti halnya pada pertandingan terakhir La Liga melawan Leganes yang dimenangi Madrid. Vinicius Junior menyadari bahwa dia sangat berbahaya di tengah, ucap Ancelotti.
Saya juga berpikir Mbappe lebih nyaman di sebelah kiri, tuturnya menambahkan. Selama pertandingan melawan Leganes, Mbappe ditugaskan sebagai penyerang sayap kiri, sedangkan Vinicius harus bergeser menjadi penyerang tengah. Kombinasi keduanya berhasil mencetak gol pembuka kemenangan Real Madrid atas Leganes pekan lalu. Usai duel kontra Leganes, Ancelotti menjelaskan bahwa pertukaran posisi Vinicius dan Mbappe tidak akan bersifat permanen dan hanya sebagai siasat untuk mengatasi isu kebugaran pemain pasca jeda internasional. Kala itu, Ancelotti menjelaskan bahwa bermain di posisi winger kiri lebih menguras tenaga dibandingkan sebagai penyerang tengah. Karenanya, Mbappe yang sedang tidak terpanggil ke timnas Prancis dinilai lebih segar untuk menempati posisi penyerang sayap kiri. Kylian Mbappe kurang support sistem di Real Madrid. Kylian Mbappe jadi sorotan tajam lantaran performa buruknya di Real Madrid. Bomber Prancis itu dianggap tak mendapat support yang mumpuni dari rekan setimnya. Mbappe jadi kambing hitam kekalahan Real Madrid di Anfield. Dia gagal mengeksekusi penalti menjadi gol dan dianggap tampil buruk sepanjang pertandingan. Laga Liverpool vs Real Madrid menambah rentetan buruk Mbappe di Liga Champions 2024-2025. Penyerang 25 tahun itu sudah absen mencetak gol dalam 4 laga beruntun, dengan 3 laga berakhir untuk kekalahan Los Merengues. Secara keseluruhan, Mbappe sudah bikin 9 gol dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Angka itu jauh dari ekspektasi tinggi para penggemar yang tahu rekam jejak Mbappe semasa di Paris Saint-Germain dan timnas Prancis. Keringnya jumlah gol Mbappe di Real Madrid disorot salah satu mantan pelatihnya. Kepada L'Equipe, juru taktik yang tak disebutkan namanya ini menilai Mbappe tak didukung lini tengah yang memenuhi standar. Menghidupkannya kembali tidak akan mudah. Pertama, karena ia bermain di tim yang tidak melakukan rotasi. Kemudian, karena di tim yang sama, lini gelandang tidak memenuhi standar, kata ex-pelatih Mbappe kepada L'Equipe. Mbappe membutuhkan rekan yang mempersiapkan aksinya, seperti yang dilakukan Neymar atau Verratti di Paris, atau Griezmann di tim Prancis. Siapa di Real, saat ini, yang dapat melakukannya? Kroos belum ada penggantinya. Modric tidak lagi memiliki kaki yang sama. Chouameni dan Camavinga bukan pengumpan. Bellingham, saya tidak yakin. Dia bukan Neymar, jelasnya.